Halo guys, welcome to EduFit Education with Fit. Sobat Fitri dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia selalu pastinya. Jadi guys, kali ini aku akan memberikan informasi yang pastinya ditunggu-tunggu nih bagi kalian para siswa ataupun mungkin mahasiswa. Jadi ini tuh ada beasiswa. Beasiswanya lucu banget guys, namanya itu Membangun Deso. Bahasa Jawa kan yaitu membangun desa gitu ya, beasiswa Membangun Deso. Jadi ini tuh merupakan beasiswa pendidikan Indonesia, mungkin bagi seluruh kalian siswa SMA dan juga mahasiswa di seluruh Indonesia, di semua sekolah maupun universitas ya. Apa sih beasiswa Membangun Deso itu? Sebelumnya ini anginnya gede banget ya guys, jadi aku lagi di rooftop. Jadi guys, buat kayak beasiswa pendidikan Indonesia ini merupakan sebuah program nih yang dibuat untuk kontribusi nyata kami membangun Desom sebagai NGO ya, yang bergerak dalam pengembangan daerah 3T untuk ikut serta memajukan pendidikan di Indonesia ya. Dan beasiswa ini tuh ditujukan untuk pelajar SMA, SMK dan juga MA sederajat, juga bagi mahasiswa nih bisa D3, D4, juga S1. Jadi selain buat siswa SMA, SMK, MA sederajat dan juga mahasiswa D3, D4, S1, ini juga ada loh buat aktivis sosial guys. Jadi di beasiswa ini tuh terdapat 5 kategori. Jadi banyak banget kan. Jadi jangan sampai kalian itu untuk melewatkan. Jadi kategorinya itu ada kategori pelajar SMA, SMK, MA sederajat, jalur prestasi ya. Jadi yang mungkin yang punya kayak prestasi-prestasi kalian bisa daftar di kategori itu. Kemudian ada pelajar SMA, SMK, MA yang sederajat kurang mampu ya. Lalu ada mahasiswa D3, D4, S1 jalur prestasi, juga buat mahasiswa D3, D4, S1 yang jalur kurang mampu juga. Dan ada kategori aktivis sosial. Jadi ini mungkin agak berbeda dari beasiswa yang lainnya karena ini tuh ada kategori aktivis sosial. Jadi bagi kalian yang mungkin suka berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan sosial ya di masyarakat gitu. Juga bagusnya lagi nih bagi kalian yang pelajar ataupun mahasiswa ya yang sudah pernah memperoleh beasiswa pun diperbolehkan untuk mendaftar lagi ya buat beasiswa ini tuh. Jadi mungkin kalian ada yang udah kayak keep kuliah ya ataupun apa gitu bisa untuk mendaftar beasiswa ini. Dan program ini tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Jadi jangan sampai ketinggalan. Mungkin kalian bertanya-tanya kan guys, jadi benefit apa aja sih yang bakal kalian dapetin dari beasiswa ini? Jadi buat benefitnya itu kayak ada banyak banget benefit yang pastinya akan kalian dapetin dari beasiswa ini. Jadi buat yang pertama itu kayak ada bantuan biaya pendidikan nih pastinya. Jadi buat menunjang pembelajaran kalian baik itu di sekolah maupun di kampus gitu ya. Jadi buat bantuan biaya pendidikan 400.000 per semester kategori SMA, SMK sederajat ya. Juga buat mahasiswa itu 600.000 per semester. Jadi besarannya segitu tiap semesternya, artinya tiap 6 bulan sekali. Tapi buat kayak jangka waktu diberikannya itu berapa lama aku juga kurang tahu ya. Tapi mungkin nanti akan ada kayak penjelasan lebih lanjutnya gitu ya mengenai berapa lama sih kalian akan mendapatkan dana pendidikan tersebut. Yang selanjutnya itu ada mentoring pemberdayaan masyarakat desa. Jadi ini kan bergerak kayak aktivis sosial juga ya. Kalian ini akan untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial gitu ya untuk masyarakat. Lalu ada leadership dan self development. Jadi kayak ada pelatihan kepemimpinan dan juga pengembangan diri kalian, skill-skill yang kalian butuhkan gitu. Lalu menjadi duta membangun deso gitu ya. Lalu berkesempatan menjadi volunteer dan mengikuti program pengabdian membangun desa. Jadi buat persyaratannya itu guys, kalian merupakan warga negara Indonesia dong pastinya. Lalu tidak ada batasan umur nih, mau kalian mungkin
yang mahasiswa mungkin ya umurnya berapa tahun gitu, tidak ada batasan umur. Lalu buat siswa SMA, MA, SMK sederajat ataupun mahasiswa aktif atau cuti D3, D4, S1, S2. Jadi yang cuti pun bisa untuk mendaftar ya, dan dari jurusan atau kampus dalam negeri dan luar negeri. Jadi bagi kalian yang mungkin kuliahnya di luar negeri bisa juga untuk mendaftar beasiswa ini. Lalu tidak ada syarat nilai rapor atau IPK. Jadi mau nilai rapor kalian berapapun ataupun IPK kalian berapapun bisa untuk mendaftar beasiswa ini. Yang selanjutnya juga buat kalian yang siswa atau mahasiswa gitu ya, pernah mendapatkan atau sedang mendapatkan beasiswa baik itu pemerintah atau swasta, diperbolehkan untuk mendaftar di beasiswa Membangun Deso ini. Dan buat deadline pendaftarannya ini sampai dengan 28 Maret 2021. Jadi jangan sampai buat kalian ketinggalan ya guys. Mungkin kalian jadi bertanya-tanya kan, jadi berkas apa aja sih yang perlu kalian siapin untuk beasiswa ini. Jadi tiap kategori beasiswa, baik itu siswa, mahasiswa, lalu aktivis sosial, pasti berbeda kan guys. Jadi simak, jangan sampai kalian skip informasi penting ini. Jadi buat kalian yang akan mendaftar di beasiswanya itu kategori SMA, SMK, MA sederajat, jalur prestasi ya, kalian tuh harus melampirkan. Yang pertama, scan kartu pelajar ya. Mungkin kalau misalnya kartu pelajarnya belum ada bagi mahasiswa bagi siswa baru, mungkin yang sejenisnya aja ya, yang kayak bukti kalian diterima di sekolah tersebut, ataupun apa deh yang menunjukkan bahwa kalian merupakan siswa dari sekolah tersebut ya. Kemudian scan nilai rapor semester terakhir. Jadi hanya semester terakhir saja ya. Mungkin nanti juga banyak pertanyaan dari kalian ya. Jadi semester terakhir aja. Lalu scan sertifikat kegiatan akademis. Jadi ini ada kayak scan sertifikatnya guys. Cuma kalau wajib atau enggaknya itu aku juga kurang tahu ya, tapi mungkin di sini juga nggak ditulisin sih ya wajib atau enggaknya, ataupun nggak harusnya juga. Mungkin kalian bisa tanyain aja ke website resminya ya. Lalu ada kurikulum vitae nih. Jadi guys, buat cara pembuatan kurikulum vitae udah kayak aku bahas apa aja sih yang perlu kalian cantumkan dalam kurikulum vitae. Jadi kayak profil singkat kalian, kemudian prestasi kalian, pendidikan kalian, pokoknya ya udah aku bahas, kalian bisa cek aja. Lalu surat pernyataan keabsahan atau kebenaran dokumen. Dan buat kayak untuk link pendaftarannya, kalian bisa buka websitenya dari Membangun Deso ini. Jadi udah di satu website itu udah lengkap banget ya. Download posternya kalian bisa lihat di sana. Kemudian buat berkas untuk kalian yang kategorinya itu SMK, SMA sederajat yang jalurnya kurang mampu. Kalau tadi kan yang berprestasi, ini yang kurang mampu itu kalian harus melampirkan sama ya Kak, scan kartu pelajar, kemudian scan nilai rapor semester terakhir, kemudian kalian juga kurikulum vitae. Jadi sama aja guys seperti yang tadi, cuma bedanya kalau prestasi itu harus ada sertifikat akademik. Kalau untuk yang kurang mampu itu kalian harus melampirkan surat pernyataan penghasilan orang tua gabungan di bawah 500.000 guys. Kemudian surat pernyataan keabsahan atau kebenaran dokumen. Jadi perbedaannya hanya dari sertifikat akademik dan juga surat penghasilan gabungan dari orang tua kalian. Lalu ada beasiswa mahasiswa D3, D4, S1 jalur prestasi. Pertama yaitu ada scan kartu mahasiswa. Bagi kalian mungkin ada yang mahasiswa baru belum ada KTM-nya, kalian bisa kayak screenshot akun universitas kalian ya, kan suka ada gitu ya kalau kalian mengontrak KRS gitu. Kemudian ada scan KHS kumulatif dan KRS semester terakhir ya. Jadi KHS kumulatif dan juga KRS semester terakhir. Lalu untuk mahasiswa baru dapat menggunakan scan rapor semester 5 dan juga 6 ya. Jadi bagi maba mungkin. Lalu scan sertifikat kegiatan akademis dan juga CV. Jadi sama aja kayak yang tadi, juga surat pernyataan keabsahan atau kebenaran dokumen. Setelah itu bagi mahasiswa jalur kurang mampu mungkin sama aja ya guys bagi yang jalur prestasi. Cuma bedanya itu yang tadi kan ada sertifikat ya, jadi hampir sama kayak yang siswa. Kalau yang mahasiswa itu surat pernyataan pendapatan orang tua gabungan di bawah 500.000 sama sih. Dan juga surat pernyataan keabsahan dokumen. Jadi mungkin nanti bisa di-download di websitenya, kalian bisa cek di deskripsi box.
Kemudian yang terakhir yaitu ada yang beasiswa aktivis sosial nih guys. Jadi aktivis sosial ini bisa kalian yang mahasiswa ataupun yang pelajar untuk mendaftarnya. Jadi buat beasiswa aktivis sosial ini yang harus kalian lampirkan itu scan kartu tanda mahasiswa atau kartu pelajar bagi pelajar ya. Jadi kalau misalnya belum ada, kalian bisa bukti lain aja yang menyebutkan bahwa kalian itu mahasiswa universitas tersebut atau kalian itu merupakan siswa dari sekolah tersebut. Kemudian ada scan KHS kumulatif dan juga KRS semester terakhir ya bagi mahasiswa, dan atau rapor semester terakhir bagi siswa. Jadi hampir sama aja. Lalu ada kurikulum vitae. Ini yang membedakannya di sini tuh ada scan sertifikat kegiatan atau penghargaan akademis. Jadi ada scan sertifikatnya ya. Juga di sini ada kayak surat pernyataan keikutsertaan organisasi. Jadi untuk yang kategori aktivis sosial ini bagi kalian yang mungkin aktif dalam sebuah organisasi ya, baik itu mungkin intra sekolah kalian, intra kampus, ataupun mungkin yang luar ya, yang luar kampus kalian atau luar sekolah gitu. Setelah itu ada CV ya sama, dan surat pernyataan keabsahan atau kebenaran dokumen. Jadi guys, mungkin itu ya kayak berkas-berkasnya kalian harus cermati, dan menurut aku mudah sih, nggak neko-neko ya untuk beasiswa ini tuh. Dari persyaratan-persyaratannya juga ada 5 kategori yang bisa kalian pilih sesuai dengan diri kalian gitu ya. Dan buat pendaftarannya kalian bisa untuk buka di website resminya Membangun Deso. Linknya ada di deskripsi box, udah aku simpan, kalian tinggal klik ke. Oke guys, mungkin aku hanya menyampaikan informasinya sekian. Oke guys, mungkin sekian dulu yang bisa aku sampaikan mengenai beasiswa ini. Mungkin nanti aku akan membahas mengenai alur pendaftaran dan juga ketentuan share dari beasiswa ini, juga kayak timelinenya, terus tutorialnya biar kalian gak salah. Jadi terus pantengin aja channel aku, Fitria Vlog. Dan ini deadline-nya sampai dengan 28 Maret 2021. Jadi kayak masih banyak waktunya ya. Jangan sampai kalian sia-siain 5 kategori yang sungguh berarti banget bagi kita para pejuang beasiswa. Oke guys, jika kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa dong buat klik like dan juga subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi dari aku. Sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Have a nice day guys. See you.